teman-teman, ketemu lagi di Lewa Channel, di mana channel ini memberikan edukasi terkait tentang perawatan, pemeliharaan, dan pembentukan bonsai. Berikut di depan saya ada bonsai Seng Simbur. Seng Simbur ini biasa disebut dalam bahasa Latin Desmodium species. Nah, awal mula dari Seng Simbur ini berasal dari negara Vietnam dan Thailand. Nah, kebetulan di Indonesia terdapat juga Seng Simbur lokal yang berbunga ungu atau kebiru-biruan. Nah, kebetulan bonsai ini kembali butuh perawatan dari beberapa minggu yang lalu setelah saya membentuk kerangka. Nah, mungkin saatnya akan saya ganti media dulu. Setelah ganti media baru kita pemilihan ranting atau kita akan bending bagaimana konsep dari bonsai ini. Kebetulan konsep ini saya beri nama formal tapi antrop. Jadi dia bercerita tentang sebuah pohon yang hidup di atas tebing. Seperti inilah bonsai Seng Simbur antrop. Baik teman-teman, kita ikuti video selanjutnya di mana saya akan mengganti media tanam dari bonsai ini. Setelah itu kita langsung pemilihan ranting dari bonsai Seng Simbur. Baik teman-teman, ikuti terus video kami. Check it out and ciao deh. Selanjutnya, setelah kita melakukan penggantian media tanam pada bonsai Seng Simbur ini, saya biasa memberikan vitamin B1. Nah, di mana fungsi daripada vitamin B1 ini, dia mampu mengembalikan sifat bonsai yang setelah kita oprek. Ini biasa saya gunakan pada saat saya mengoprek bonsai saya, supaya tingkat stres daripada bonsai yang kita kerjakan itu tidak sangat maksimal. Artinya dia bisa mengembalikan tingkat stres bonsai yang kita sudah oprek.
Nah, di mana simbur ini kita telah saksikan secara saksama tadi, saya telah memotong akar. Karena kenapa? Sifat daripada bonsai simbur memiliki perakaran yang bagus dan dia menyebar. Nah, untuk jenis simbur ini bisa kita potong akarnya karena tidak semua juga bonsai yang bisa dipotong akarnya. Contohnya santigi. Nah, jadi kalau umpamanya di bonsai santigi itu saya tidak menyarankan teman-teman memotong akarnya, akan tetapi dilipat. Jadi jangan dipotong tapi dilipat. Nah, bedanya dengan bonsai simbur, dia bisa akarnya kita potong. Baik teman-teman, kita langsung praktikkan bagaimana penggunaan dan cara kerja vitamin B1 pada bonsai kita. Check it out and try it. Nah, ini dia. Jadi ukurannya satu takaran tutup vitamin B1 dia berbanding dengan 5 liter air. Jadi dalam cempreng ini saya mengisi hanya 5 liter air. Ya, setelah kita mengganti media tanam pada bonsai ini, sekarang saya ingin sharing kepada teman-teman untuk mencoba membenahi apa yang harus kita pilih atau mana yang harus kita buang, ranting yang mana harus kita buang. Jadi yang terpilih nanti kita akan bending atau piring. Tapi sebelum itu kita akan pruning dulu daun pada bonsai simbur. Nah, perlu juga kita ketahui bahwasanya ketika kita rajin mempruning atau menghilangkan daunnya, maka daun-daun pada bonsai simbur selamanya akan mengecil ketika kita rajin mempruning. Nah, kondisi bonsai ini sebenarnya ini akibat dari kurang penanganan. Oleh karena itu, mungkin setelah ini masih ada beberapa perubahan-perubahan yang akan saya laksanakan, tapi masih dalam konteks bagaimana anatomi pohon di alam. Jadi dalam bonsai ini kita menggambarkan ilustrasi alam, tidak sama melukis bahwasanya harus ada kanvas kita melukis. Tidak seperti itu pada bonsai, tidak. Nah, di bonsai itu dia berkelanjutan karena dia adalah seni yang hidup. Nah, sebenarnya ini juga merupakan sebuah penawaran bagi kita. Disinilah kita dituntut logika berpikir kita, mulai dari
perencanaan apa yang akan kita program atau konsep apa yang kita akan usung pada bonsai yang ingin kita kerjakan atau yang ingin kita bentuk, pasti tidak lepas dari iklim yang ada di Indonesia. Itu adalah konsep, bahwasanya konsep di iklim Indonesia adalah iklim tropis. Nah, kembali saya paparkan bahwasanya untuk bonsai simbol ini dia mempunyai konsep underrock. Modelnya itu model underrock, jadi ibarat dia hidup di atas tebing. Nah, nanti di video selanjutnya juga kita akan menjelaskan pot yang bagaimana, pot yang seperti apa yang pas sesuai dengan konsep bonsai itu sendiri. Nah, di bonsai simbol ini saya sudah memindahkan sampai 3 kali dalam medianya atau potnya. Saya sudah mengganti 3 kali pot. Oleh karena itu tadi kita sudah saksikan secara saksama bahwa cara mengganti media tanam pada bonsai seng simbol tadi saya gunakan buradan yang berwarna ungu kebiruan. Nah, setelah itu saya campur dengan Osmocote. Nah, Osmocote ini pengganti dari Dekastar. Ini bagus. Osmocote itu adalah produk dari Belanda yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi bagi yang memiliki aktivitas selain dari bonsai atau mungkin orang-orang yang berkantor, itu saya rasa bagus ketika kita menggunakan Osmocote atau Dekastar. Selanjutnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung action. Jadi mungkin pertama kita akan melepas semua daun. Setelah itu kita memilih ranting yang mana kita akan gunakan. Nah, setelah itu yang bisa kita wiring atau bending, kita bending. Tapi kalau jika belum, kita harus laksanakan pengelosan dulu. Baik teman-teman, mungkin yang akan bekerja di sini saya dibantu dengan Bang Rahmat mungkin untuk melepas daun pada bonsai simbol. Oke, ikuti terus teman-teman. Check it out and try. Ya, setelah selesai di pruning, selanjutnya saya akan memilih ranting mana yang akan digunakan.
Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam pemilihan ranting, disitulah kita dilihat bagaimana cara kita mengambil satu keputusan. Karena di keputusan itulah yang akan kita kembangkan, akan kita program nanti. Nah, yang paling pertama dalam pemilihan ranting adalah seperti ini. Coba di spill. Nah, arah ranting yang lari ke bawah itu kita tidak gunakan, jadi kita buang. Sama dengan ini kita buang. Ini sama dengan ini yang di dalam. Ini tumbuh yang di dalam ini akan merubah jalur ke atas, jadi kita buang juga. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin saya lanjutkan dengan kamera yang bekerja. Kebetulan kita mendapatkan satu pengawatan yang sudah menancap pada ranting bonsai ini. Jadi caranya kita membuka kawat itu kita dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Nah, ini sudah nancap, jadi hendak kita lepaskan. Ini akan saya ulang terus menerus supaya teman-teman bisa memahami cara kerja dari pembentukan wiring atau bending pada bonsai. Nah, khusus untuk di pengawatan itu dia berada pada tahap ketiga. Yang pertama, penanaman atau reposisi pada bonsai. Yang kedua, bagaimana dia bisa tumbuh subur. Nah, yang ketiga barulah kita membentuk atau mengawat, memberikan bending pada bonsai kita. Ini kita sudah lepaskan. Ini sudah kawat sudah nancap pada ranting bonsai. Nah, selanjutnya kita akan mengawat di bagian anak ranting yang akan dijadikan mahkota pada bonsai Seng Simbur. Nah, teknik mengawat ada beberapa teknik. Contoh, ini saya mau arahkan ke arah ke sini. Berarti dia arahnya ke kiri. Berarti saya juga menekuk kawat dengan cara memutar ke kiri. Baik, seperti ini teman-teman. Caranya kita mengawat, tapi kita mengaitkan dulu di ranting yang lainnya supaya dia ada kekuatan untuk mengikat, teman-teman. Seperti ini. Ikuti, tapi dia harus ketat. Dia harus ketat. Cuma jangan ketat sekali. Nah, ini kan kita mau arahkan ke kiri, berarti kita harus putar ke kiri supaya enak melakukan wiring atau bending. Nah, ini dia. Kita bentuk dia arah ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah yang akan membentuk satu rangkaian dari mahkota. Nah, ini yang akan saya jadikan mahkota, tapi kita menunggu dulu sampai di mana perkembangan atau kesuburan bonsai ini.
hasil penanganan pada bonsai Seng Simbol. Semoga kedepannya kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi untuk saat ini saya belum mengawat karena saya harus mencari keseimbangan dulu, karena kita tahu bersama bonsai adalah sebuah keseimbangan, mulai dari cabang ke ranting. Nah ini kan belum imbang, jadi kita menunggu. Saya close dulu untuk mencapai ukuran yang saya inginkan supaya tidak akan enak. Karena dalam hal memanjakan mata pentingnya adanya sebuah keseimbangan. Itulah filosofi bonsai. Nah selanjutnya kita berikan hawa matahari, karena di unsur inilah yang membuat bonsai kita menjadi tumbuh pesat, memberikan makanan, unsur air dengan cara menyiram pagi dan sore. Nah kalau saya menyiram bonsai saya itu 3-4 kali dalam sehari. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu sharing kita mengenai penanganan bonsai Seng Simbol. Semoga kedepannya pertumbuhan bonsai ini dapat tumbuh maksimal. Baik, jangan lupa tetap nonton channel kami, Dewa Channel yang memberikan edukasi, beberapa informasi juga tentang bonsai. Tetap berkarya, bonsai Indonesia, konsepnya art. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Cikidot and Coret.